Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kumpulkan kita dalam satu tempat, dalam satu majlis, dalam satu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Kita minta sama Allah, tidak ada yang pulang kecuali Allah pulangkan dalam keadaan bahagia dunia akhirat. Allah pulangkan dalam keadaan diampunkan semua dosa-dosanya. Allah pulangkan dalam keadaan dibahagiakan kehidupannya, digabulkan hajat-hajatnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya problem Allah bereskan problemnya. Rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan ya Allah yang sedang belajar menuntut ilmu agama, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan orang-orang kelak manusia yang bermartabat, manusia yang membanggakan dan dibanggakan oleh Rasul. Dan kita minta sama Allah, Allah berkahkan rezeki kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah banyakkan rezeki kita, Allah subur makmurkan rezeki kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan umur yang panjang, manfaat, afiah, sehat, barakah untuk umat Nabi Muhammad. Dan akhir usia kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada kekasih kita, idola kita. Karenanya kita dalam panas-panasan di siang hari ini duduk bersama-sama dalam keadaan panas, dalam keadaan pengap. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ini semua yang hadir kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dan kita semua dikategorikan orang-orang yang menyenangkan, menggembirakan hatinya Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bu, panas gak? Sama. Kipas anginnya ke sono doang, di sini nggak ada. Masa cintit, TBO. Yang dikasih begitu doang. Yang ceramah kagak diperhatiin. Mau minum dikasihnya air panas, airnya ngebul lagi. Kebangetan,
mereka bisa lihat kondisi. Jangan-jangan es teh gue ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Udah nggak mampu ini. Jangan repot-repot. Bu, sehat. Alhamdulillah. Ini malam hari ini siang kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, benar. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka berupaya menambah ekspresi cinta kita terhadap Nabi. Benar Bu? Betul. Kalau saya tanya sama ibu-ibu semuanya, cinta nggak sama Nabi Muhammad Bu? Jawab yang kompak, yang jawab mudah-mudahan dibahagiakan hidup dunia akhirat. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Benar. Cintanya kita kepada Nabi Muhammad hanya bualan ungkapan kata-kata dan juga hayalan. Kenapa kita katakan cuma hayalan dan bualan kata-kata? Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita peringatin maulidnya, yang hari ini pesantren ini mengumpulkan orang deminya, yang hari ini panitia pusingnya luar biasa, mikirin nyarikan dana, masakin, lain sebagainya. Yang hari ini ibu-ibu mulai kerudung yang tiga ada, yang pink ada, yang hitam ada. Tahu lunas atau belum juga kita paham. Udah. Alhamdulillah. Setahunan ya Bu ya? 3 kali bayar. Oh, 3 kali bayar. Bu, Nabi yang hari ini kita datang karenanya itu Nabi Muhammad, cintanya sama kita luar biasa Bu. Sayangnya sama kita sangat luar biasa, sangat besar, sangat dalam. Bu, Pak, sebelum kita menangis karena Nabi, sebelum kita mengatakan cinta karena Nabi, sebelum kita mengungkapkan rindu kepada Nabi, Nabi sudah lebih dahulu merasakan apa yang kita ucapkan pada hari ini. Kalau kita hanya sekedar ucapan, Nabi merasakan dengan perasaan yang dalam. Nabi merasakan dengan perasaan yang luar biasa. Kita mungkin nangis karena Nabi Muhammad, itu tergantung kondisi dan situasi. Kalau kondisinya membawa kita tenggelam dalam lautan cinta, kita bisa menangis karena ingat sama Nabi pun. Jangan ngobrol bentar. Kalau kita terbawa dengan situasi yang memungkinkan, teringat dengan Nabi, dipikirkan Nabi, mungkin kita pun akan meneteskan air mata. Tapi Bu, Nabi kita, kekasih kita, idola kita, panutan kita, sebelum kita meneteskan air mata, Nabi sudah meneteskan air mata demi kita. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum kita merasakan rindu dengan Nabi, Nabi berderai air matanya dan beliau mengatakan, wa syauka li ahbabi. Rindunya kepada kekasih-kekasihku. Nabi bilang rindu, Nabi bilang kangen. Rindunya Nabi berderai air mata. Rindunya Nabi meneteskan air mata sampai janggut Nabi Muhammad basah dengan air mata Nabi Muhammad. Sahabat saling toleh satu sama lain melihat. Yang kiri melihat ke kanan, yang kanan melihat ke kiri. Siapa
Yang dimaksud dengan Nabi dengan kalimat kerinduan sampai air matanya berderai. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, alasna min ahbabika ya Rasulullah. Wahai Nabi, bukankah kami ini yang ada di hadapanmu adalah kekasih-kekasihmu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Bukan. Antum ashabi, kalian orang-orang yang duduk denganku, memandangku, berkumpul bersamaku. Kalian adalah para sahabat-sahabatku. Bingung siapa yang dimaksud sama Nabi Muhammad. Nabi tanya lagi, mungkin para anbiya, para rasul. Nabi juga katakan bukan. Mungkin para malaikat. Nabi katakan juga bukan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, waman ahbabuka ya Rasulullah. Siapa kalau gitu yang kau rindui, kekasihmu hai Nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad, Bu? Kata Nabi Muhammad, hum alladhi la yarani wa amanu bih. Mereka yang aku rindukan, suatu umat yang gak pernah melihat aku, gak pernah duduk dengan aku, gak pernah mendengar ucapanku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman ra'ani wa amana bih. Kata Nabi Muhammad, beruntung orang yang melihat aku dan dia beriman kepadaku, beruntung mereka. Tuba summa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanu bi. Beruntung, 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 beruntung dan beruntung mereka yang gak pernah melihat aku, gak pernah melirik aku, gak pernah mendengar ucapanku secara langsung, duduk bersamaku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa mereka yang dimaksud sama Nabi Muhammad? Kita, yang gak pernah melihat Nabi, gak pernah duduk dengan Nabi, tetapi kita mencintai baginda Nabi Muhammad. Bu, cinta kita sama Nabi cuma sekedar ucapan lisan. Kenapa saya katakan kita bilang hayalan mencintai Nabi seperti berangan-angan? Cinta yang dilantunkan dengan lisan tidak dimaknai dengan arkan dan perbuatan. Kenapa sedemikian rupa? Bu, saya mau nanya, Bu, pernah gak kita gak nafsu makan gara-gara mikirin Nabi Muhammad? Pernah gak kita gak bisa tidur gara-gara mikirin Nabi Muhammad? Pernah gak kita lagi diam kita menetes air mata dan kita lupa arah yang kita inginkan hanya Nabi, 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 dan Nabi? Itu tidak pernah kita lakukan. Tapi Nabi Muhammad terkadang 3 hari tidak makan, di dalam pikiran benaknya kebahagiaan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkadang tidak merasakan nyenyaknya tidur, mata boleh terpejam, hati beliau gelisah memikirkan bagaimana nasib keadaan umatnya jika umatnya tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad. Makanya Bu, waktu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu ayat tawaran dengan Nabi, Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, apa yang bikin kamu puas, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kau bahagia, Allah pun merasakan dan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Apa yang di benak Nabi Muhammad, apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad, apa yang ada dalam pikiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu semua?
tidak lain, tidak bukan adalah ingin umatnya semua di dalam surganya Allah. Nabi katakan, "Idzan ya la arba wahidan min ummati finnar." Kalau begitu ya Allah, aku nggak mau satu umatku berada di dalam nerakanya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Bu, ada putri Nabi jiplakan percis dengan Nabi yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang dari semenjak kecil umur beberapa tahun merasakan penat ayahnya, merasakan cobaan ayahnya, merasakan penderitaan ayahnya. Dikala mereka orang-orang kafir Quraisy, ketika Abu Lahab mengatakan, siapa yang berani melemparkan kotoran unta yang sudah berhari-hari di dalam kantong, di dalam satu tempat sampah atau bak sampah, kantong daripada kotoran unta. Ada seorang berdiri dan mengatakan, aku yang akan membeberkan kotoran tersebut. Diambil itu kotoran. Saat Nabi sedang sujud berdoa memohon kepada Allah, dibeberkan, dibukakan kotoran yang sudah 3 hari berserakan di dalam tempat sampah. Hari itu menempatkan di dalam tubuh baginda Nabi Muhammad. Mereka orang-orang kafir Quraisy tertawa terbahak-bahak di atas apa yang didapatkan oleh Nabi. Putri Nabi Muhammad yang umur baru 8 tahun atau 7 tahun, dia lari, dia usap demi usap. Ketika Nabi sedang tahiyatul akhir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, putri Nabi mendekamkan Nabi Muhammad, memeluk Nabi Muhammad, diusap kotoran demi kotoran, menetes air mata Sayyidatuna Fatimah Zahra. Anak masih kecil, anak masih belia, merasakan susahnya penderitaan orang tuanya. Nabi melihat anaknya kesayangannya menangis. Saat tersebut Nabi mengusap daripada air matanya. Apa? Nabi pun meneteskan air mata dibalik sama Nabi Muhammad, air mata Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad mengatakan, wahai Fatimah putriku, apa engkau menangis gara-gara melihat ini semua? Tidak wahai Rasulullah, tidak wahai ayahku, aku menangis karena air matamu menangis melihat ini semua wahai Nabi Muhammad. Fatimah radhiyallahu anha waktu dilamar Sayyidina Ali diberikan mahar yang sangat sederhana. Maharnya Sayyidatuna Fatimah kecil. Baju pengantinnya Sayyidatuna Fatimah saat tersebut itu, baju pengantin itu lebih daripada 18 tambalan yang ada di dalam bajunya Sayyidatuna Fatimah. Baju pengantinnya Sayyidatuna Fatimah Zahra yang ada dalam tubuhnya beliau lebih dari 18 tambalan. Ini raja, ini presiden, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, saat dinikahkan dengan Sayyidina Ali, seorang laki-laki pemuda yang sederhana, yang hidupnya dihabiskan untuk Nabi Muhammad. Mau ngelamarnya aja minder, saking gak punya apa-apa. Singkat cerita, saat dilamar dengan lamaran mahar yang kecil, Sayyidatuna Fatimah Zahra komplain sama ayahnya. Beliau katakan, wahai ayahku, ana Fatimah, aku Fatimah, aku putrimu, kau seorang nabi, kau seorang rasul, kau nikahkan aku dengan suamiku Ali dengan mahar yang kecil. Sungguh aku tidak mahu wahai ayahku. Aku ingin minta satu lamaran, satu mahar yang sangat besar yang bernilai di sisimu dan pula di sisi Allah. Kalau cuma sekedar lamaran seperti itu, aku tidak mau menerimanya wahai ayahku. Sayyidatuna Fatimah Zahra ngobrol dengan ayahnya. Yang diminta bukan uang, yang diminta bukan harta bawaan yang banyak, bukan.
Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mau lamarannya dimintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau berwasiat sama suaminya, ini tidak disampaikan sama suaminya, hanya beliau dengan ayahnya, dan ayahnya yang memintakan kepada Allah. Sehingga saat meninggal dunia, Sayyidatuna Fatimah bikin satu wasiat kepada suaminya, wahai Ali, wahai suamiku, kalau aku meninggal dunia, ada satu sepucuk surat yang aku lipat, tolong bawa di dalam yang namanya kafanku, selipkan di dalamnya agar aku bawa itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu surat tersebut? Itu lamaran permintaan Sayyidatuna Fatimah kepada Rasulullah terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah. Apa lamarannya? Apa maharnya? Sayyidatuna Fatimah menulis dan minta kepada ayahnya, wahai ayahku, aku mintakan kepada Allah, kau mintakan kepada Allah mahar untuk Ali ataupun suamiku adalah syafaatmu terhadap seluruh umat-umatku. Aku akan minta kepada Allah, aku akan mohon kepada Allah, sungguh aku putrimu, meminta sesuatu yang diinginkan dan menjadikan kebahagiaanmu kelak di akhirat. Sepucuk surat tersebut adalah yang diminta oleh Sayyidatuna Fatimah dan ingin dihadapkan ke hadratullah, dan Allah pun menyanggupinya. Ya cintanya orang dulu, ya cintanya para sahabat-sahabat Nabi. Bu, ini yang datang perempuan-perempuan. Ibu-ibu tahu Sayyidatuna Khadijah, Bu? Pernah dengar nama Sayyidatuna Khadijah? Sayyidatuna Khadijah ini perempuan paling kaya. Saking kayanya, kekayaan sendiri Sayyidatuna Khadijah, kalau dibandingkan kekayaan orang Mekah, setengah kekayaan orang Mekah dikumpulkan semuanya, kemudian dibandingkan dengan kekayaan Sayyidatuna Khadijah, maka kekayaan orang Mekah nggak dapat nandingin kekayaannya Sayyidatuna Khadijah. Saking kayanya, saking luar biasanya, saking hebatnya, sampai orang-orang mau melamar Sayyidatuna Khadijah minder, malu, takut ditolak. Udah cantik, kaya, dermawan, bangsawan, begitu banyak mereka yang bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah. Ibu-ibu tahu, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul dan ketika Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Khadijah? Wahai suamiku, wahai Muhammad. Nabi Muhammad belum jadi Rasul waktu itu, karena Nabi nikah umur 25 tahun, Sayyidatuna Khadijah umur 40 tahun. Waktu itu Sayyidatuna Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, hari ini engkau telah menikahiku, dan mulai hari ini seluruh hartaku adalah hartamu, dan aku adalah budak perempuan untukmu, wahai Muhammad. Orang wanita kaya raya. Bu tahu, ketika nikah dengan Nabi, itu Nabi Muhammad pakai hartanya ketika beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul untuk dakwah. Tidak ada sahabat Nabi yang tinggal di Mekah saat tersebut kecuali mereka pernah merasakan makanan dan hartanya Sayyidatuna Khadijah. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Tidak ada perjuangan yang dilakukan oleh Nabi saat Nabi dakwah di Mekah kecuali dengan hartanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bu, pernah suatu ketika, tolong didengar, jangan dia ngobrol. Pernah suatu ketika, lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad ketika di Makkah. Luar biasa. Hartanya habis. Pernah suatu ketika, Bu, waktu Sayyidatuna Khadijah menyusui putri kesayangannya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, saat Nabi baru pulang dari luar untuk berdakwah, ketika Nabi sampai di rumah, Nabi dapatkan Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui. Bu, waktu disusuin Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ASI yang keluar dari Sayyidatuna Khadijah bukan berwarna putih,
akan tetapi berwarna merah karena bercampur dengan darah. Nabi Muhammad kaget melihat tersebut, tapi Sayyidatuna Khadijah wajahnya nggak cemberut, wajahnya nggak penuh marah-marah, wajahnya nggak mengatakan susah. Kenapa bercampur dengan darah? Lebih dari 2 hari Sayyidatuna Khadijah tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam perutnya, dalam keadaan lapar menanggung dan menyusui putri tercinta beliau. Setelah Sayyidatuna Fatimah tidur, ditaruh Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Nabi Muhammad lihat seorang wanita yang sangat luar biasa, seorang wanita yang sangat sabar, yang gak pernah menghina orang kaya sebelumnya, Bu. Orang paling kaya di Mekah, gak ada yang dapat menandingi kekayaan Sayyidatuna Khadijah. Saat tersebut Nabi tidur di dalam pahanya Sayyidatuna Khadijah. Ketika Nabi tertidur karena Nabi lelah, capek dakwah, menghabiskan waktu dengan cobaan demi cobaan, tantangan demi tantangan, menetes air mata Sayyidatuna Khadijah tak kuasa sampai ke pipi Nabi Muhammad. Terbangun, tersontak Nabi Muhammad dan mengatakan, "Ya Khadijah, apa kau meneteskan air matamu karena engkau sedih, karena engkau menyesal telah menikah denganku?" Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, aku menyesal. Saat ini tidak ada harta yang bisa aku berikan kepadamu. Dulu ketika aku masih punya harta, aku habiskan semuanya untuk perjuanganmu. Aku berikan seluruhnya, wahai Rasulullah. Tapi saat ini, dikala orang-orang meremehkan, dikala orang-orang membuat suatu hal yang konyol, di saat orang-orang membencimu, di saat perjuanganmu terasa susah, aku tidak memiliki harta lagi yang bisa aku berikan kepadamu. Wahai Rasulullah, kalau aku meninggal dunia, kalau aku wafat, dan kau tidak punya bekal, kau tidak punya apa-apa, galilah kuburanku, wahai Rasulullah. Ambillah tulang belulangku. Jika kau ingin menjadi kayak sampan perahu untuk kau berlayar, rakitlah dengan tulang belulangku. Namun jika tulang belulangku masih bisa dijual dan ada yang mau, maka juallah, wahai Rasulullah, untuk keperluan dakwahmu." Perjuangan yang sangat luar biasa. Wanita yang hebat, yang menjadi tameng Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad dengan qalbi wa lisani wa arkani wa fi'li. Maka hadirin, kalau kita mengaku cinta sama Nabi, apa yang sudah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita berikan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad? Sudahkah kita memikirkan perjuangan Nabi Muhammad? Ikut andil dalam perjuangan Rasulullah, mengajak orang untuk mengenal bagaimana Nabi Muhammad. Apa yang bikin Nabi Muhammad senang? Apa yang bikin Sayyidatuna Fatimah bahagia? Apa yang bikin Sayyidatuna Khadijah senang? Kalau kita semuanya yang hadir semua berkumpul bersamanya di surganya Allah. Kalau kita semua yang hadir di tempat ini berkumpul bersamanya dalam kenikmatan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu puncak kebahagiaan Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan kita minta sama Allah, kita semua yang hadir, kita semua yang duduk, kita semua yang berkumpul berada di hatinya Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad sesuai apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Niatkan kebaikan yang kita kerjakan, apapun itu untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Bu, di Madura, tempat Habib Adin Al-Gadri, satu daerah dekat Surabaya, tempatnya di kota Bangkalan, ada seorang perempuan tua, ajuz, sudah tua. Seharinya dia suka menjual kembang cempaka. Kerjaannya cuma jual kembang cempaka. Jam 8 dia berangkat ke pasar, dia jual cempaka. Jam 11 lewat dia pulang ke masjid, dia sholat di dalamnya, dia baca wirid di dalamnya. Setelah baca wirid, pekerjaan yang dia kerjakan, Bu, itu setiap hari ngumpulin sisa-sisa dedaunan yang runtuh, ranting-ranting yang runtuh, dedaunan yang berguguran, dia kumpulin setiap hari. Ada orang melihat ini perempuan iba, kasihan. Udah pagi hari dia mencari maisha,
bekerja, kemudian dia sholat berjamaah, dia melakukan aurat, wirid, lain sebagainya, kemudian dia lakukan mungut, daun yang berguguran, ranting yang berguguran, sampah yang berserakan di tengah teriknya matahari. Madura itu panas pol. Jawa Timur kalau udah panas, panasnya luar biasa. Bogor panas masih ada angin sejuknya, sana nggak ada. Ini udah tua sambil menungguk, dia pungut itu sampah, daunan, ranting. Anak muda yang lihat iba kasihan. Akhirnya apa? Sebelum ini perempuan melakukan kebiasaan rutinitasnya, dia lebih dahulu mengerjakannya. Dia datang dulu. Setelah dia selesai sholat, dia lihat perkarangan masjid udah bersih, dia teriak nangis. Siapa orang yang zalim yang mengambil sesuatu pekerjaan yang biasa aku kerjakan? Siapa orang yang zalim yang telah mengambil pahala dan ladang amalku? Dia teriak-teriak luar biasa. Anak muda itu datang, wahai ibu, wahai nenek, aku yang ambil, aku yang melakukannya. Kami kasihan dengan kau. Pagi hari kau mencari nafkah, menjual kembang, kemudian kau pulang ke masjid sebelum waktu masuk salat zuhur. Kau membaca rutinitas Al-Quran, zikir, lalu kau pungutin semua di tengah terik matahari. Aku takut dengan keadaan dan kondisimu, makanya kami semua yang membersihkannya sebelum kau bersihkan. Karena kalau telat, engkaulah yang akan membersihkannya, wahai seorang nenek. Apa dikatakan? Kalau memang kamu iba kepadaku, kalau memang kamu kasihan kepadaku, kamu tidak akan lagi mengerjakan perbuatan ini. Biarkan aku saja yang mengerjakan. Alhasil setiap besok mau dikerjakan dia marah, setiap dikerjakan orang lain dia marah. Ini orang muda kasihan. Dia datang sama salah satu kiai, salah satu lora yang mungkin di sana itu disegenin orang Madura itu kalau sama seorang syekh, kiai, guru, taklimnya luar biasa. Dia datang, dia katakan, wahai ibu, kenapa engkau tidak pernah mau dibantu pekerjaanmu ini? Sedangkan kau sudah tua, biarkan mereka saja. Atau berikan kami alasan agar kami paham keadaanmu. Dia bilang, baik, aku akan ceritakan sama kamu, syaratnya cuma dua. Satu, jangan pernah kau ceritakan siapapun. Yang kedua, kalau aku sudah kasih hidup, jangan kau ceritakan pada siapapun, dan cukup kamu saja, kecuali kalau sudah meninggal dunia. Kata kiainya, baik, kalau emang itu syaratnya nggak masalah. Ya, wahai kiai, wahai ustaz, aku seorang yang sudah tua renta. Aku tidak punya amal yang aku banggakan di hadapan Allah. Aku tidak punya pegangan yang aku bisa banggakan di hadapan Allah dan Nabi-Nya. Tapi wahai kiai, setiap aku mengambil sampah demi sampah yang berserakan, aku memungutnya satu sampah satu daun. Aku membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Aku memuji kepada Rasulullah. Masa iya satu daun itu tidak jadi saksi di hadapan Allah? Aku ingin kalau aku meninggal dunia, dedaunan ini akan menjadikan saksi di hadapan Nabi. Kalau aku ada upaya untuk mendekatkan diriku kepada Rasulullah. Ya, orang tua ngambil kesempatan persaksian dari makhluk yang lain untuk dia saksikan, dia sodorkan kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita mengaku cinta dengan Nabi, mengaku rindu dengan Nabi, ayo berikan satu pembuktian, bukan hanya ucapan. Makanya tadi saya katakan, cinta kita kepada Nabi Muhammad, ungkapan rindu kita kepada Nabi Muhammad, ungkapan kangen kita kepada Nabi Muhammad, hanya sekedar ucapan yang tidak sesuai dengan arkan dan perbuatan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Allah jadikan kita orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, dan Allah tambah kecintaan kita, dan Allah kumpulkan kita bersama orang yang kita cintai. Bu, saya mau menyampaikan sesuatu sebelum saya tutup dan doakan. Saya punya target, gimana caranya warga Bogor Raya Kota dan Kabupaten Bogor bisa berkumpul 30%. Makanya saya dari beberapa bulan yang lalu sedang mengkampanyekan hal ini. Sengaja saya share salah satu nomor telepon pribadi saya. Di setiap acara demi acara tujuannya cuma satu,
untuk sama-sama berjuang mewujudkan keinginan Nabi Muhammad. Bukan hanya sebagai orang yang mengklaim cinta, tapi menjadi orang yang mencintakan orang lain untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Kalau kita merasakan nikmatnya ngumpul seperti ini, panas nggak kerasa, haus nggak kerasa, lapar nggak kerasa, masalah hilang sementara, maka rasakan berbagi nikmat ini buat saudara-saudara kita yang belum kenal, buat saudara-saudara kita yang belum paham. Makanya saya bikin satu grup sama-sama. Dalam grup itu namanya grup pelayan Rasulullah. Apa itu pelayan Rasulullah? Kita sama-sama berjuang di dalam grup tersebut untuk mewujudkan bagaimana caranya warga Bogor Raya Kota dan Kabupaten Bogor. Kota Bogor itu kurang lebih hampir 1, sekian juta kota, hampir 2 juta kurang dikit. Kabupaten Bogor itu 6 juta sekian, hampir 7 juta. Mungkin kalau digabungkan kota dan Kabupaten Bogor, jumlah warga penduduknya itu lebih dari 8 juta penduduk dengan 47 kecamatan, 500 sekian desa dan kelurahan, sekian ribu RW dan belasan sampai puluhan ribu RT. Bayangin Bu, kalau bikin Maulid Akbar setahun sekali, acara setahun sekali, yang datang 30%, hampir 2,7 juta orang. Banyak apa dikit kira-kira? Hah? Yang datangnya 2,7 juta orang, banyak apa dikit? Hah? Dikit. Kenapa dikit? Masih banyak yang belum datang daripada yang Ini warga Celebut Timur, desa Celebut Timur, banyak gak warganya? Banyak. Yang datang berapa banyak? Banyak yang datang, mereka nggak datang? Hah? Paling cuma 1-2% yang datang dari warganya, betul? Benar nggak kira-kira? Artinya masih banyak yang belum datang. Makanya saya ingin wujudkan bagaimana caranya 30% warga Bogor Raya duduk bareng-bareng dalam peringatan Maulid Nabi, didatengin 2,7 juta orang, berkumpul semuanya memuji dalam satu lautan bahtera cinta terhadap Nabi Muhammad. Kalau sampai terlaksana Bu, mungkin itu menjadi maulid terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia. Kira-kira bisa apa enggak tuh? Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Mudah apa gampang? Mudah. Kalau semuanya bareng-bareng terjun, betul? Kalau semuanya bareng-bareng punya pikiran ke arah sana, benar? Makanya sengaja saya sudah 3 bulan, mungkin lebih dikit, menyebarkan satu nomor telepon. Saya bikin grup, kurang lebih sudah ada 10 grup saat ini. Ya macam-macam, ada yang 500 anggotanya, ada yang 400, ada yang keluar masuk, ya kan? Mungkin karena banyaknya pesan, nasihat, meme, acara dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada yang punya ngeheng, ada yang punya bagus ya mungkin bertahan, ada yang punya nggak bagus ya hilang, ya kan? Nah itu Bu, sama-sama jadi penggerak. Caranya gimana? Saya kasih nomor telepon. Nanti saya sebutkan nomor telepon itu di antara nomor telepon pribadi saya, bukan nomor telepon yang lain. Masuk ke dalam grup, nanti sama-sama menyebarkan apa yang disebarkan dalam grup tersebut dari kebaikan demi kebaikan. Apalagi sekarang pasca Covid, semangat orang dalam dakwah, semangat orang dalam hati majlis mulai down. Tidak seperti sebelum Covid. Pengajian-pengajian yang tadinya ribuan, ratusan orang di tiap daerah, sekarang mulai down sedikit-sedikit, terbiasa dengan dunianya. Nah makanya Bu, saya mau sebutkan satu nomor telepon, tapi ibu-ibu nulis pesannya begini. Dengerin, jangan sampai gagal paham ya. Assalamualaikum, nama, umur, alamat, di bawahnya keterangan siap menyenangkan hati Nabi Muhammad. Siap berjuang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jadi yang salah nama, umur, alamat. Itu di situ Bu, dari umur 17 tahun sampai umur 79 tahun.
Tidak ada umur 79 tahun kakek-kakek, istrinya umur 68 tahun ikut bareng-bareng berjuang di situ. Jadi umur bukan suatu alasan buat menyenangkan hati Nabi. Ibu-ibu, biar saya nggak bisa hadir kajian demi kajian karena jauh-jauh, nggak ada masalah, cukup sebar, share, biar orang paham. Minimal setahun sekali jadi penggerak semuanya. Kalau ada 5.000, 10.000 penggerak, ya Allah, terwujudnya sangat mudah dan sangat cepat, insya Allah. Saya sebutkan nomor telepon, catat. Tapi sebelumnya saya mohon, tidak ada yang telepon, cuman di WA saja, cuman chat saja, tidak terima telepon. Dan ingat, tidak terima curcol, curhat, colong-colong. Hanya sekedar masuk ke dalam grup. Jadi masuk grup WA, dikirimkan linknya, nanti masuk ke dalam grup, maka akan mendapatkan di situ nanti ilmu demi ilmu, nasihat demi nasihat. Baik, saya sebutkan 0856 5-nya 5 kali 855 0856 5-nya 5 kali 855. Syarat masuk grup umur di atas 15 tahun. Kalau di bawah 15 tahun nggak boleh. 70 tahun boleh nggak? Boleh. Selama masih ada nafas di dalam jiwa dan raga kita, maka silahkan berjuang bersama-sama. Saya ulangin, 0856 5-nya 5 kali 855. Nama, umur, alamat, jangan sampai lupa. Ya, nama, umur, alamat harus dicantumkan umurnya. Karena kalau tidak dicantumkan umurnya, takut ada anak umur 13 tahun, 12 tahun, 14 tahun yang masih belum bisa diajak berpikir luas untuk berjuang, nanti hanya memenuhi dan mengotori saja. Jadi dicantumkan umurnya. Bu, yang kedua, dengarkan baik-baik. Bu, ibu-ibu pernah dengar cerita Ahmad Musaddiq nggak, Bu? Tahu nggak? Ahmad Musaddiq yang ngaku Nabi, Gunung Bunder. Tahu? Paham? Yang sekarang di penjara, Allah alam udah keluar apa belum? Masih hidup atau enggak, saya nggak paham. Jadi Indonesia ini baldatun ambiya. Banyak para nabi ngaku di dalamnya. Ada Nabi Ahmad Musaddiq, ada nabi ngakunya Agus, Asep. Nama Asep ngaku nabi, pantas kagak? Pantas gak? Kagak pantas. Jadilah umat Nabi sejati. Kalau baca salat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, pantas gak? Allahumma sholli ala Sayyidina Asep, cocok gak kira-kira? Sallallahu ala Muhammad, cocok gak, Bu? Sallallahu ala Asep, nggak pantas. Jadi Asep jangan ngaku Nabi yang namanya Asep, cukup jadi pecinta Nabi Muhammad. Bu, di daerah Gunung Bundar, tempat yang ngaku Nabi, hasil musyawarah. Saya ini punya cita-cita, doain aminin, aminnya biar khusyuk. Saya punya cita-cita ingin bangun 30 pondok pesantren, insya. Sekarang yang ada di Cilebut, saya tinggal di Cilebut, Bu, di Gang Haji Abdul Rozak, masuknya lewat Perumahan Bumi Pertiwi 1, Jalan Sumatera. Ada Gang Haji Abdul Rozak, pondok pesantren Ar-Raudhah, itu pondok perempuan. Makanya yang punya pondok pesantren bahagia, beruntung. Kenapa? Karena kalian setidaknya sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad. Bu, nggak ada tempat yang paling aman di zaman sekarang kecuali pondok pesantren. Camkan baik-baik. Orang mau sekolah S1, S2, apapun itu, boarding sekolah, apalah, nggak ada yang paling aman kecuali pesantren. Saya mau nanya jawab ibu-ibu yang kompak, Bu. Anak SD sama anak SMP tingkat kenakalannya lebih nakal mana? SMP dan SMA lebih nakal mana? SMA dan yang kuliah lebih nakal mana? Semakin pintar semakin nakal apa semakin bager? Semakin ngeliat apa semakin taat?
Anak dipondokin 1 tahun sama yang 3 tahun lebih soleh mana? Hah? Yang mondok 1 tahun sama yang mondok 3 tahun lebih soleh mana? Yang 3 tahun mondok sama yang 5 tahun mondok lebih soleh mana? Yang 5 tahun mondok sama yang 10 tahun mondok lebih mana? 10 tahun. Yang baca ikhlas sama yang hafal Quran lebih soleh mana? Semakin lama di dalam pondok pesantren, semakin tingkat kesolehannya semakin tinggi. Artinya apa? Tidak dapat dipungkiri, pondok pesantren adalah tempat yang paling tepat. Doakan anak saya kalau misalkan nggak lulus SMA mau dimasukin dalam pesantren. Kalau anak saya nggak lulus masuk SMA negeri, saya masukin pesantren. Ini pemikiran yang salah. Maaf Bu, anak yang sekolah dengan anak yang di pesantren itu lebih pinter anak yang di pesantren. Apa contohnya? Orang kalau di dalam sekolah belajar bahasa Indonesia makan itu paling kosakatanya makan dimakan, terus apa lagi? Memakan, apa lagi? Makan, dimakan, memakan, apa lagi? Hah? Ya paling banter 5, betul. Tapi kalau bahasa Arab, akala yakulu aklan wa makalan wa akilun wah, satu saja kalimat bisa ditasrif menjadi 12. Itu cuma satu kalimat. Kadang-kadang akala akalu bisa ditasrif lagi menjadi sekian. Gak akan sanggup Bu orang yang sekolah di sekolah negeri menyaingi IQ standarnya anak-anak pondok pesantren. Paling susah belajar bahasa Arab. Gak gampang belajar bahasa Arab. Makanya pondok pesantren tempat orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau dibilang pondok pesantren sebagai pelampiasan, sebagai operan saja, itu suatu pemikiran yang salah. Makanya bersyukur, doakan mudah-mudahan Allah wujudkan pembangunan 30 pondok pesantren. Dari sekian tanah di Parung Panjang, di Gunung Bunder, di Ciceeng, kemudian di Cigudeg, di Lokapurna. Akhirnya saya pilih yang sekarang lagi dibangun di antara sekian tanah-tanah pondok pesantren Yayasan Syababul Khair yang dibangun dan yang kita beli adalah tanah yang dulu ada orang ngaku Nabi namanya Ahmad. Nah Bu, itu tempat krisis akhlak. Ini bulan-bulan ini saya bersama tim lagi kumpul, lagi mau bangunkan masjid di dalamnya. Saya mau nanya Bu, bangun masjid mulia nggak? Mulia. Bagus ya? Bagus. Ibu-ibu bangun masjid di kampung, di perumahan, mulia apa kagak? Mulia. Bagus apa enggak? Bagus. Tapi kalau bangun masjidnya di dalam pesantren lebih bagus apa lebih mulia? Bagus apa lebih bagus? Mulia apa lebih mulia? Apalagi kalau di tempat yang krisis akan akidah. Krisis akan akidah. Makanya kita sekarang selama bulan Desember, Januari, Februari punya target mewujudkan masjid sebelum bulan Syawal berdiri di daerah tempat yang dulu ngaku Nabi. Bu, ini kalau di siang hari sambil panas-panasan diajak buat barang-barang naruh saham untuk masjid, ngomong nggak? Jawab 4 orang yang hadir banyak. Mau nggak? Kurang kompak, mau nggak? Benar. Yakin? Serius? Dari hati apa kagak? Bu, saya mau nanya lagi. Ibu-ibu kalau berangkat ke pom bensin kebelet kencing, masuk toilet bayarnya berapa? 2.000. Kira-kira kalau masuk surga sama masuk toilet sama apa enggak? Sama apa enggak? Bener. Ke pom bensin dulu mandi, numpang mandi, bayar nggak Bu? Berapa bayarnya? 5.000, betul? Bener. Tuh kalau mandi, buang hajat kurang lebih segitu. Saya mau tanya, masuk surga sama buang hajat sama apa enggak? Benar. Kita buktikan realitanya. Yang kedua Bu, yang kedua, setiap kita melakukan sedekah apapun,
kemanapun. Niatin, nih contoh, ada uang di kantong, ibu-ibu ambil dari dompet, dipegang di tangan kan, tubuh duit kan. Ketika digenggam di tangan, kita bilang gini, ya Allah, saya punya hajat. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya punya anak itu Masya Allah bagernya, alias kebalikannya. Kalau punya anak bandel jangan bilang bandel bu, entah jadi doa, apalagi ibu-ibu yang ngomong, bilang bager, kebangetan bagernya, biar jadi doa. Masya Allah bagernya. Ya Allah, saya punya suami Masya Allah solehnya. Jangan bilang ngeliat sama suami bu, nanti jadi doa. Bu, ngeliatnya suami kita nggak seperti ngeliatnya suaminya Siti Asia. Tahu Siti Asia bu? Siapa? Istrinya Suami kita sama Fir'aun galakan mana? Suami kita sama Fir'aun mendingan mana? Mendingan suami kita. Soleh mana? Solehan suami kita. Makanya jangan banyak keluh sama suami ya bu. Jangan banyak Habib suami saya ngelihat, sabar. Suami kita nggak separah Fir'aun. Habib suami saya punya istri lagi, sabar. Istrinya mungkin cuma 2 atau 3 saja. Fir'aun bu, tiap hari gonta ganti selir, banyak banget. Sabar. Suami saya galak, sabar. Nggak segalak kan Oh Pak Ibu, Fir'aun main bunuh aja, tangan tinggal panggang dia. Jadi harus sabar. Beb, suami saya soleh banget. Biar mau rajin sholat, biar mau puasa, biar sayang sama anak, biar jadi imam. Niatin. Habib saya sakit, Habib saya pingin punya rumah, Habib saya pingin punya anak, Habib saya pingin punya mobil, Habib saya pingin punya apapun niat hajatnya, niatin. Sambil megang itu yang mau disedekah. Yang kedua, pahalanya niatin buat orang tua kita. Jadi pahalanya buat orang tua kita. Mungkin selama kita dilahirkan ke alam dunia nggak pernah berbakti, nggak pernah nyenengin, nggak pernah bikinin masjid, maka tuh niatin pahalanya. Ibu-ibu dapat 2 pahala, pahala sedekah jariah, juga pahala birrul walidain. Paham bu? Siap kira-kira? Siap nggak? Siap nggak? Taruh di tangan, keluarin, niatkan semua niat ibu-ibu. Ingat, jangan sampai kayak masuk toilet ya bu. Jangan sampai kayak masuk toilet, paham? Paham nggak? Bingung nanti mau surga pin. Ya Allah, saya masuk surga suka sedekah. Apa harus sedekahnya? Mau buang hajat gede hajat kata Allah. Kan bingung kalau digituin nanti. Sama-sama niatin pahalanya. Kita baca qasidah. Yang perempuan di sini dibantu. Di sini tidak ada yang bantu, jadi biar nggak lama-lama. Ya, mau pakai kardus silakan, pakai kardus boleh. Ya, silakan kita baca qasidah bareng-bareng. Yang di dalam dibantu juga. Jadi ada di dalam, ada di luar, perempuan saja. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Jadi biar yang laki-laki nggak masuk ke area perempuan. Kita baca qasidah bareng-bareng ya bu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkir dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkir dhalimin bidhalimin. Baca bareng-bareng. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Baca bareng-bareng semua. Allahumma salli ala wa ashkil dhalimin. Allahumma
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها سمع وبدان وشفائها وبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Rabb, pulangkan kami di tempat dalam keadaan diampunkan dosa-dosa ya Allah. Pulangkan dari kami dalam keadaan dibahagiakan ya Allah. Ya Rabb, pulangkan kami dari majlis di dalam keadaan hati yang tenang, hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan kerinduan ya Allah. Jika kemarin-kemarin kami jauh, kami lalai, kami tidak dekat dengan Nabi, maka ya Rabb, kami mohon ya Allah, sepulang dari majlis mendekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Tambahkan cinta kami terhadap Nabi kami Muhammad ya Allah. Ya Rabb, kami yang datang tempat ini banyak dosa, banyak masalah, pulangkan dalam keadaan Kau telah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Pulangkan dalam keadaan Kau telah ampunkan semua kekhilafan kami ya Allah. Ya Rabbana ya Rahim, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya ya Allah. Ya Rabb, berikan kami rezeki yang halal, yang barakah, yang manfaat. Jadikan anak-anak kami, keluarga kami, ayah
suami kami, istri kami, semuanya ya Rabb menjadi orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami yang hadir pada hari ini anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang membahagiakan kedua orang tuanya ya Allah. Ya Rabbi, bila mana orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah, bahagiakan sisa umurnya ya Allah. Ya Rabbana, jika mereka telah meninggal dunia pada siang hari ini dan hari ini kau azab, kau siksa di alam kuburnya karena kekhilafan dan kealfaannya, maka kami mohon dengan berkah majlis hari ini ya Rabb, dengan berkah majlis maulid hari ini ya Allah, angkat siksa kuburnya ya Allah, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga ya Allah. Dekatkan orang tua kami di alam sana bersama kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan kuburan mereka bercahaya terang benderang dengan nurnya Nabi kami Muhammad. Ya Rabb, kami hadiahkan pada hari ini untuk kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, agar mereka mendapatkan kenikmatan yang kami rasakan di hari ini ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang dapat kami banggakan di hadapan Nabi kami Muhammad, anak-anak yang dapat kami banggakan di hadapan Rasulullah, anak-anak yang dapat membanggakan kami orang tuanya kelak ya Allah. Bukan anak-anak yang menyeret kami ke dalam neraka-Mu, ke dalam penyesalan-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, jaga anak perempuan kami, jangan biarkan kulitnya, tubuhnya dicicipi dengan laki yang bukan mahramnya ya Allah. Ya Allah, kami hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, kami hidup di zaman yang penuh dengan kedustaan, kami hidup di zaman yang penuh dengan maksiat. Jaga anak-anak kami ya Allah, dan Kau jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang membangkang akan apa yang Kau ajarkan dan Kau perintahkan ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang melawan perintah-Mu dan menghardik kami kelak ya Allah. Ya Rabbana, jika kami punya kealfaan, jangan Kau balas dengan anak-anak kami dan zuriat kami ya Allah. Cukup dengan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan anak-anak kami pencandu narkoba, jangan jadikan anak-anak kami meminum minuman keras, mabuk dan lain sebagainya ya Allah. Jaga akidah anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang menganut dan merangkul akidah yang diwariskan oleh orang tua kami ya Allah. Ya Rabbana ya Rahim, berkahkan mereka yang belajar di pesantren ya Rabb. Berikan mereka ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikan mereka ulama-ulama yang menyenangkan hati Nabi kami Muhammad. Jadikan anak-anak kami yang melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad ya Rabb. Izinkan mata kami memandang Nabi Muhammad, izinkan mata kami melihat indahnya Nabi Muhammad, izinkan mata kami untuk memandang keindahan wajah Rasul. Ya Allah, jangan Kau haramkan kenikmatan tersebut karena maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Jangan Kau haramkan kenikmatan tersebut karena dosa yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, hati kecil kami berontak, hati kecil kami tak kuat, hati kecil kami menolak ketika kami melakukan dosa dan maksiat ya Allah. Kami mohon kehadiran ya Allah. Izinkan tangan kami menyentuh tangan Nabi Muhammad, izinkan tangan wanita kami menyentuh tangan Sayyidatuna Fatimah Zahra, izinkan tangan wanita kami menyentuh tangan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, izinkan tangan kami menyentuh tangan Sayyidatuna Zainab binti Rasul, izinkan tangan kami menyentuh tangan Sayyidatuna Aisyah Ridha. Wanita yang dimuliakan di dalam agama ini ya, walaupun akhlak kami dan perbuatan kami jauh dari mereka ya Allah. Jangan Kau haramkan kenikmatan itu ya Allah. Ya Allah, demi Allah, kami tidak pernah memandang Nabi Muhammad, kami tidak hidup di zaman Nabi, kami tidak pernah melihat indahnya Nabi. Kami mohon ya Allah, jangan haramkan kami di akhirat untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Jangan haramkan kami di akhirat untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, penyesalan saat seorang di dunia tak memandang Nabi, dan penyesalan yang paling besar saat di akhirat kami bisa memandang wajah Rasulullah ya Allah. Ya Karim, dengan berkah Nabi Muhammad, dengan berkah latifan Rasulullah, dengan berkah kelembutan Nabi, bukan dengan amal kami,
sesuai dengan perbuatan kami ya Rabb. Ya Rabb, la taqtarajana, la taqtarajana, la tukhayyib rajana ya Rabb. Jangan kau sia-siakan harapan kami ya Rabb. Nahnu nad'uka ma'amalna fastajib lana kama wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kami meminta dan mengetuk pintu rahmat-Mu yang Kau katakan ud'uni astajib lakum. Mintalah dan Kau akan mengabulkan. Fastajib doana ya Rabb. Fastajib doana ya Rabb. Fastajib doana ya Maulah. Fastajib doana ya Rabbah. Ya Rabbana, ya Rabbana bil Mustafa. La tatarajana, la tatarajana, la tatarajana ya Rabb. Matikan kami dan saat ajal menjemput kami, saat sakaratul maut mendatangi kami, Kau hadirkan roh Nabi kami Muhammad ya Allah. Dan roh Nabi kami memimpin kami, mentalkini kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah dan berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah. Berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sebelum meninggal dunia izinkan kami mimpi ketemu Nabi Muhammad. Sebelum meninggal dunia izinkan kami mandang Nabi Muhammad. Dan sebelum meninggal dunia izinkan kami ziarah kepada Nabi kami Muhammad. Bijahil Mustafa wa alihi wa ashabi wa dzurriyyatihi. Bijil anbiya wa mursalin wa ashabi Rasulillah wa Fatimah az-Zahra Khadijatul Kubra. Bisri min asraril Fatihah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini panasnya, keringatnya, basahnya baju kita dikumpulin lagi sama Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali saat kita hidup di dunia pernah memandang indahnya wajah Nabi Muhammad. Apapun yang kita dapatkan tidak akan terasa saat kita bersama Nabi Muhammad. Doakan saya panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita semua kumpul lagi dengan Rasulullah. Saya undang tanggal 17 Desember. Ibu-ibu dengerin dulu sebelum pulang. Saya undang tanggal 17 Desember Celebut Lebak bersolawat atau Blok Udang bersolawat. Tanggal 17 Desember Sabtu malam Minggu di Blok Udang, ya, di Blok Udang bersolawat bersama Majlis Syababul Khair dan para habaib serta tokoh lainnya. Kapan? Sabtu malam Ahad. Doakan semoga Allah berikan kita hikmah untuk menyenangkan Nabi. Doakan mudah-mudahan pondok pesantren dan juga Al-Ustaz Mulyadi Yusuf, Kiai Muhammad Yusuf, dan para asal kita, Kiai Mubashir, Habib Agil, semua para tokoh-tokoh yang hadir, Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dan santri serta santriwati yang belajar, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.